Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal ghadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Innal aqila, nomor 2 dari hadis qudsi, halaman 31. Hadis qudsi semalam itu dijelaskan bahwa yaitu pesan Allah langsung kepada Nabi kita Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril. Jadi yang kedua ini Allah yang memasani, langsung membisiki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi kalimatnya disampaikan oleh Rasulullah yang kayak ini nah. Innal aqila al-hakima la yakhlu, bermula orang yang berakal, al-hakim yang bujur-bujur, bijaksana, mengerti permasalahan hidup, baik hidup di dunia maupun di akhirat, paham, mengerti solusinya, hakim narnya. La yakhlu min arba'i sa'atin. Nah, jadi orang berakal, orang yang paham solusi hidup dunia dan di akhirat, maka orang tersebut kada sunyi dari 4 perkara. 4 perkara itu 4 waktu dalam inya menjalani hidup 24 jam itu nah. Jadi dalam 24 jam ada 4 waktu yang mengisi kehidupannya. Sehari, 2 hari, seminggu. Dalam sehari itu ada 4 macam ini. Maka orang tersebut akil, berakal. Imbah itu pulang hakim, pulang paham deh kita solusi yang baik kayak apa di dunia, kayak apa di akhirat. Nah, itu 4 perkara ini ada diisi dalam waktu-waktunya selama 24 jam. Sa'atin yang pertama yunaji fiha rabbahu. Sudah ada artinya di bawah lah. Tak salah ulun. Ulun bacakan dulu. Sa'atin yunaji fiha rabbahu. Itu nomor 1. Nomor 2 wa sa'atin yuhasibu fiha nafsahu. Nomor 2. Yang nomor 3 wa sa'atin yamshi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi. Nah, yang terakhir yang keempat wasa'atin fiha yukhalli baina nafsihi wa ladzatiha al-halali. Artinya sesungguhnya orang yang berakal, yang cerdik pandai, nah, artinya bujur-bujur pintar, mengerti pemahaman tentang kayak apa hidup yang bujur di dunia, kayak apa hidup yang bujur di akhirat selamat. Nah, ini nara disebut cerdik pandai, naranya itu disebut hakim. Nah, orang yang berakal dan yang cerdik pandai tersebut tidak akan lepas dari 4 saat, 4 waktu di dalam seharinya. Jadi kita ini kan menjalani hari-hari ini kayak mengalir banyu. Nah, mengalir, tapi aliran banyu itu dibumbui dengan 4 perkara ini. Maka disebut berakal naranya. Hakim, bijaksana. Bila yang 4 perkara nih dalam aliran kehidupan kita dalam sehari seperti air mengalir tuh kada kayak 4 macam ini, berarti air nih tuh kada bebumbu, kada berisi ramuan. Nah, ramuan yang cagar membuat air tadi nih tuh bagus, berkualitas, bernilai dalam pandangan Allah. Kan sama aja pada mengalir manusia nih. Arti mengalir itu kan menjalani hidup sama, sehari ya sehari, seminggu ya seminggu, sabulan ya sabulan. Cuma ada yang menjalani hidup ninto, ada ramuan dalam hidup ninto diumpatakannya di waktunya.
Nah, yang ramuan itu membuat hidup kita tadi baharaga dalam pandangan Allah. Bila ramuan itu kadada yang dalam isi waktu yang kita jalanin ini, nah, maka kita tuh kada bernilai dalam pandangan Allah. Arti kada bernilai nang kaya sampah. Maksud sampah ini ya karena dibuang orang ke dalam neraka air lagi, kada ada baharaga di kita diri. Nah, mun hendak baharaga diri yang 4 perkara ini nah. Yang pertama dari 4, waktu, yaitu saat dalam kurung 1 waktu di mana ia menghadap Tuhannya. Nah, jadi ada waktu kita dalam 24 jam menghadap Tuhan. Maksud menghadap Tuhan di sini adalah ibadah yang isinya ikhlas. Makanya kata-katanya disebut menghadap Allah. Sebab banyak orang yang sembahyang tapi hatinya menghadap dunia, menghadap makhluk, bahkan menghadap dirinya sendiri. Kada menghadap lawan Tuhan. Maka ibadah itu kehilangan makna. Maka di sini pertama dulu waktu kita diisi dengan ada dalam 24 jam itu bujur-bujur menghadap Allah. Nah, maka ini kada kawa kada kecuali paham dulu ikhlas. Nah, orang yang kada ikhlas kada kawanya menghadap Tuhan walaupun batang tubuhnya menghadap kiblat, walaupun inya tadi dalam keadaan sembahyang atau salat. Nah, tapi kalau nya kada ada ikhlas di hatinya belum kawa bujur-bujur menghadap Tuhannya. Dalam 24 jam ada kada gawian ibadah kita tuh yang ikhlas. Nah, dihitung-hitung sebab yang ikhlas itu panggilnya yang ada pahalanya di akhirat. Amun yang kada ikhlas kada ada pahalanya, kada dibalas Tuhan. Itu hukum yang seadanya dulu, kecuali jika dapat syafaat siapa misalnya. Nah, beribadah 2 rakaat kada ikhlas kada ada nilainya. Nah, jadi yang ada bernilai itu ketika kita beribadah tersebut hati kita tuh menghadap lawan Allah. Maksud menghadap di sini niat kita yang kita tuju hanya ridha Allah. Satu dulu tuh menghadap narnya. Amun bujur yang kita tuju keridhaan Allah, maka mata hati kita memandang yang dipandang hanya kebaikan Allah juga. Yang dituju Allah, yang dilihati Allah. Nah, maksud yang dilihati Allah di sini yang dilihati kebaikan sidin. Itu maksudnya. Kada paham melihati Allah yang mencongkong ya. Kada kayak itu, jangan salah paham. Nah, di mana kita melihati kebaikan Allah? Di diri sendiri. Ketika Allahu Akbar kita sudah melihat film kisah tentang kehebatan Allah, kebaikan Allah. Itu waktu sembahyang. Jadi orang tuh menghadap lawan Allah naranya. Nah, berzikir kah misalnya maginnya membezikir muntung la ilaha illallah maginnya imbah itu orang baca salawat, baca Quran. Nah, seluruhnya tadi wajib ada ikhlas, maksudnya wajib hati menghadap lawan Tuhan. Nah, arti menghadap hati kepada Allah, niat kita tuh memang Allah yang kita tuju, maksudnya keridhaannya kada ada menyimpang ke lain. Kalau bang baca Quran ini, baca Yasin ini, hendak ini yang sifatnya keuntungan pribadi, kada, berarti kada berhadap naranya belum. Nah, atau misalnya apalagi membaca Yasin ini karena penilaian manusia, bagiannya rugi benar, itu ria sudah. Atau misalnya karena urusan dunia, baca Yasin ini rugi benar. Nah, ujar Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Tajul Arus, orang yang beribadah tapi niatnya untuk mendapatkan keduniaan itu narannya menggunakan sinduk emas atau sanduk emas mengukut tahi. Nah, itu maksudnya baharaga benar nilai ibadah nih, baharaga benar. Tapi sekalinya dikukutakan ke tahi. Nah, pintarkah aja sidin? Kada pintar kah? Nah, itu. Maka menghadap Tuhan itu penting benar hati. Jadi di dalam setiap 1 rakaat, dalam setiap 1 ibadah apapun, nah kawa dikatakan diterima apabila memang bujur-bujur menghadap Allah. Nah, sulit pang ini memberesihi niat tuh sulit apabila kita kada ada kesungguhan. Nah, asal ada kesungguhan mudah aja.
Bukti ada kesungguhan, nya mau belajar sifat 20, dengarinya, pahaminya maksudnya. Oh kayak ini kan maksudnya. Nah, paham tuh. Nah, yang kedua dibujurakan pandangannya. Nah, ampih sifat yang dahulu katuju bapadah bisa, bapadah kawa, bapadah memiliki ampih. Nah, sekarang merasa kitalah yang dimiliki oleh Allah, bukan kita yang memiliki sesuatu, tapi kita dan segala sesuatu miliknya Allah. Maka kita ini dan sesuatu yang lain itu adalah seluruhnya bagian dari kesugihan Allah. Nah, kita pang ada bisi kisah. Nah, ini yang disebut mahadab lawan Allah. Jadi sedikit japian biar guru bahari itu ain. Bila kita baca ainuhu, berarti waktu itu kita memandang kebaikan Tuhan. Tapi kalau ain itu kita lihati di atasnya ada titik, ghairuhu, tak pandang makhluk. Ghairuhu selain Allah, dikit benar. Filmnya itu juga, yang canggang ya kita juga. Tapi ada yang bahadab, ada yang bapaling. Maksud bahadab malihati kisah Allah. Maksud bapaling malihati kisah dirinya atau kisah makhluk, ya tahijab ya kita. Nah, jadi maksud dari kita beribadah ya bahadab. Ternyata kita kada bahadab dengan Allah. Nah, kayak ini yang sebelum dari paham. Maksud orang sembahyang tuh apa garang? Hendak melihat kasugihan Allah, hendak melihat kebaikan Allah, hendak melihat kehebatan Allah. Jadi sembahyang tuh seandainya kita tuh sembahyang sebelum takbir lo, sebelum usalli tuh ada betakun lawan kita nyawa kenapa? Aku hendak melihat kehebatan Allah Ta'ala. Apabila Allahu Akbar sudah melihat nih orang terbuka hijab. Nah, yang dilihatnya seluruhnya kebaikan dari Allah. Karena manusia ini kada bisa lepas dari dua. Pertama diadakan oleh Allah, kedua digerakkan dan didiamkan oleh Allah. Maka seikungan itu wujudnya, gerak dan diamnya minallah wa ilallah. Dijadikan Allah minallah narannya, wa ilallah sebagai kisah kehebatan Allah. Bukan kisah untuk kita, tapi kisah kehebatan yang menunjuk kepada Allah. Ini yang disebut minallah wa ilallah. Amun sudah paham nangka itu di mana kita bakajal? Hendak jo bakajal, tak kapet nangaya jasidin. Nah, kada kawa kita bakajal di situ. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram pertama itu pengakuan bahwa yang hebat itu, yang baik itu Allah. Mana buktinya? Ini pengkisahnya. Ini pengkisahnya. Nah, ini orang yang ya baisi yakhdah naranya. Minimal ada yakhdah sadar bahwa kita kada pernah kawa selamanya. Kita kada pernah memiliki selamanya. Ini disebut yakhdah naranya. Lalu yang bujur-bujur kawa selamanya, bujur-bujur baisi selamanya, Allah dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, yang bujur-bujur kawa selamanya hanya Allah. Yang bujur-bujur baisi balalawasan hanya Allah, wa yabqa wajhu rabbika. Sedangkan kita pang, nah kita ini mulai bahari kada ada sebenarnya baisi kisah. Kenapa kadang kada ada baisi kisah mulai baharinya? Karena kita kada pernah kawa dan kada pernah memiliki apa-apa. Kada pernah mampu, kada pernah memiliki apa-apa. Berarti kada ada bisi kebaikan. Kada ada bisi kebaikan. Cuma Allah hendak mengisahkan kehebatannya diulahnya makhluk yang benaran Haji Adul ini nih. Nah, tapi bilanya Haji Adul nih kada bujur-bujur memahami sifat 20, para sainya yang harap. Misal naran Haji Adul, maaf kebetulan sama. Contoh aja nih toh, urusan tersinggung aja Adul. Contoh aja, contoh. Nah, ini yang disebut mahadab narannya. Bila sudah mahadab, ada yang dilihat melainkan hanya kebaikan Allah. Nah, kebaikan Allah. Kenapa kita wani memandang kebaikan Allah? Maksudnya perbuatan Allah. Kenapa perbuatan Allah disebut kebaikan? Ini disebut supaya hubungan itu harmonis. Sebab perbuatan Allah kalau nafsu memandang terbagi dua, ada nikmat ada bala. Kalau nafsu yang memandang,
nafsu kadang-kala bertauhid juga aja, nafsu memang dari Allah berataan, tapi ada bala, ada nikmat. Nah, nafsu jangan diberikan ruang untuk inya yang jadi imam. Akal, jar akal, segala sesuatu yang dari Allah nikmat, maka disebutlah itu kebaikan dari Allah naranya. Maka akal wani berucap kullu fi'lik jamil, setiap perbuatanmu wahai Allah elok. Nah, elok ya kita. Jadi kada perlu kita membahas gawian Tuhan, apalagi memprotes. Yang disuruh kita menyadari, pertama maksud menyadari meyakini, menyadari amun kawa kan menyaksikan. Jadi yakin dulu hasil dari paham. Sadar imbahnya itu hanyar menyaksikan. Menyaksikan ini buah dari karena rancakan kesadaran itu ditikap di hati, akhirnya membuahkan penyaksian. Nah, imbah sudah menyaksikan, harmoniskan hubungan engkau dengan Allah. Puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dasar bujur pian ampunnya Tuhan. Nah, ini namanya harmonis hubungan. Jangan sampai melihat tapi becicilingan. Mana apa maksud becicilingan tuh? Melihat talihati bala. Kayak apa Tuhan? Maka ulun sudah banyak bermodal berdagang, kenapa kada payu? Nah, talihati bala becicilingan lawan Tuhan naranya. Padahalnya yakin Allah yang menghendaki nang kaya itu, tapi kada harmonis hubungan. Nah, kenapa mulah kada harmonis? Karena nafsu yang jadi imamnya. Nah, ini nih. Paham ayat kunilah. Terus kada baca kitab kita mun mandir terus. Jadi pertama ada satu saat, satu waktu di mana ia menghadap Tuhannya, itu maksudnya. Bujur-bujur ibadah itu berkualitas ya kita. Satu saat atau satu waktu yang kedua. Nah, pulanglah di mana ia membuat perhitungan atas dirinya. Nah, di dalam sehari ini ada inya disuruh membuat perhitungan, maksudnya menghisap-hisap, menghitung-hitung akan perbuatan dirinya. Maksud atas dirinya itu atas perbuatan dirinya, baik perbuatan yang di hati maupun perbuatan yang di anggota tubuh. Pabilainya mahisab sabahan wa masaan. Nah, nang kayak malam tadi itu kan ada amal hati yang digawi ya, kalau ada amal tubuh. Amal tubuh itu macam-macam malam tadi itu. Nah, amal hati bang macam-macam, bisa bersangka jahat, bisa kada sabar, bisa kada ridha. Amal hati yang malam tadi, yang gawian anggota tubuh bang macam-macam. Bisa berpandir menggibah orang, bisa juga kebaikan yang kita gawi, bisa bertasbih, bisa baca Quran, bisa yang dua laki bini yang macam-macam amal naranya. Nah, amal itu kena beisukan ini dihitung-hitung, ya disebut muhasabah naranya, dihitung-hitung, dipikir-pikir, banyak baik, banyak buruk. Oh, ternyata ada kebaikan, puji Allah. Sebab setiap kebaikan yang kita gawi itu minallah, maka puji Allah. Oh, dilihat pulang, oh ternyata ada keburukan. Hati aku malam tadi sempat bermamai, hati yang bermamai. Siapa yang dimamai? Nah, kalau menurut sifat 20, bila kita bermamai, mamamai Allah Ta'ala hakikatnya. Bila hati kita bermamai ini tuh, nah apalagi sampai berucap kamuntung, siapa yang dimamai? Nah, ini hati lah, hakikat. Nah, maka kita merasa salah. Oh, malam tadi aku salah, sempat bersangka jahat, sempat pulang ini segala macam. Nah, maka pagi yang beisukan ini beristighfar lawan Allah. Jadi muhasabah itu dua aja ujung-ujungnya. Arti muhasabah itu menghitung-hitung kelakuan amal kita malam tadi. Apabila muhasabahnya beisukan ini. Nah, ujung-ujungnya dua yang kita gawi setelah muhasabah. Pertama, bila inya baik, memuji lawan Tuhan. Bila inya kada baik, minta ampun lawan Tuhan. Nah, itu yang disebut muhasabah. Karena seharian ini pulang kita muhasabahi kamarian, bisa imbah maghrib, bisa hendak maghrib, mun imbah isya terlambat, bisa imbah maghrib. Apabila muhasabahnya bisa waktu maungut, tapi maungut ini jangan tahu orang banyak, karena orang salah sangka mikiran hutang aja orang. Nah, bisa waktu bacaan, misalnya baca ratib, bisa kita sambil muhasabah di situ, sambil baca ratib nih.
karena membaca istighfar 11 kali. Nah, di situ kita ingat lawan kesalahan kita yang malam tadi banyak. Lalu imbas sudah baca istighfar, taibuna ilallah. Mudahan Allah menjadikan aku orang yang benar-benar termasuk gulungan orang yang bertaubat. Nah, hendaknya muhasabah itu bisa waktu kita bacaan. Sambil bacaan kan sesuai pembacaannya dengan yang kayak minta ampun, ada di sini minta ampun. Memuji Tuhan, ada di sini memuji Tuhan. Banyak benar pujian Allah Ta'ala di sini dalam Ratibul Atas ini. Nah, nang kajian ini Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita memuji Allah. Jadi kita gawian kita yang malam tadi sebenarnya itu seluruhnya adalah miliknya Allah. Kita pang Bismillahirrahmanirrahim, hanya Allah yang ampun beisi kebaikan, sedangkan kita wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu pemahamannya. Jadi sambil bacaan, sambil mentadabbur kita lawan makna-maknanya, atau sambil bertafakur memikirkan, oh nang kayak ini dasar bujur Allah Ta'ala yang hebat. Baca pula Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Nah, memuji lawan Tuhan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami minta berbenteng dengan Engkau. Tahassanna, kami ini minta perlindungan dengan Engkau, berbenteng dengan Engkau. Nah, dan terus jadi memuji Allah Ta'ala terus. Jadi dalamnya di sini memuji, minta ampun lawan meminta. Nah, atau pian sadiakan waktu kamarian nintu hendak maghrib misalnya, atau imbah maghrib yang mau ngutna mengatakan yang siang tadi yang di pasar yang bebandir maulah orang sakit hati ada misalnya. Nah, minta ampun kita lawan Tuhan, tak salah ulun Tuhan. Nah, jadi muhasabah itu waktunya pagi dan sore. Sesuai dengan wirid, ada wiritan pagi dan sore. Ada kawa muhasabah itu ditunda, dirapel sebulan sekali, ada kawa bisa diingat kita. Sebab umur kita tuh antara pagi dan sore aja. Umur kita tuh antara pagi dan sore, bukan antara minggu lawan bulan. Nah, maka tadi sidin tuh aja, besokan tadi ada aja. Sekalinya malamnya bertijak bendera aja. Kalau antara pagi sore aja, umur kita nih tuh mau dihandapi sedikit antara masuk napas dan keluar napas. Handap lagi nih tuh. Amun kita mahayirup napas, sekalinya kada kau lagi mengeluarkan, napa kabar? Innalillah. Nah, ya kalau jangan mengeluarkan napas sudah mesti. Kada kau lagi menarik. Nah, jadi antara satu napas ke napas saja umur kita nih mun dihadapi. Nah, itu. 2 sudah. Jadi jangan sampai kita kadada beisi muhasabah pagi dan sore. Ini yang disebut kesadaran diri narannya. Oh, aku nih seharian tadi kadada bersedekah sekoleh aja. Maka rezeki bedayau. Muhasabah juan itu tuh. Oh, aku nih bersifat pamalar malam tadi. Maka rezeki bedayau. Nah, muhasabah juan narannya ini. Saat atau satu waktu yang ketiga, di mana ia tuh ya kita yang menunjuk ke orang, ia pergi menemui teman-teman yang menunjukkan akan aib-aib dirinya, maksudnya menuntut ilmu yang fardu ain. Jadi ilmu fardu ain saja yang bisa menunjukkan akan aib diri kita. Nah, berarti kan maksud teman di sini bukan kawan biasa, paguruan, ya majelis taklim narannya. Ada satu waktu kita pergi ke majelis taklim yang di situ bila kita hadir kita tahu kesalahan kita. Nah, itu yang bujur majelis taklim, yang membuka kesalahan aib kita ini. Nah, kesalahan kita tuh bisa 3 wilayah. Pertama, di i'tikad bisa salah. Maka perlu kita memandang hari pelajaran sifat 20 tauhid. Sebab di i'tikad kita bisa salah. Nah, aib narannya ini berbahaya benar. Ini urusannya urusan surga lawan neraka. Kalau i'tikad ini sudah salah.
Yang kedua, aib kita di amal, di ibadah bisa salah, aib juga narannya. Astagfirullahaladzim, ya tak salah aku. Para sako yang naran mandi wajib itu membasuh kepala itu membasuh kepala butuh. Itu aja para sako nyai kada mau belajar bang. Kan mendengar dengaran aja ujar yang gurunya di masjid, basuh kepala nangai bila imbah mandi wajib nih tuh. Bila imbah yang berhubungan badan dulu ini basuh kepala, parasanya kepala butuh. Imbah dibasuhnya iya sembahyangnya kayak itu bertahun-tahun. Imbah belajar bujur-bujur yang berkitab, sekalinya ada rukunnya mandi wajib tuh. Pertama niat, kedua martakan banyu ke seluruh tubuh. Cuma narnya ilmu dedengaran basuh kepala aja parasanya. Nah, jadi aib kita tuh pertama bisa salah pintangan etikat. Kedua bisa salah pintangan gawian beribadah. Nah, cuma maksud aib yang di sini, maksud yang di diskusi sini, aib tentang penyakit-penyakit hati. Nah, jadi Allah Ta'ala langsung di dalilnya diskusi. Allah Ta'ala langsung memadahi, jangan kada dalam sehari kita disuruh belajar pelajaran tasawuf. Tasawuf itu nama aja, isinya yang penting. Sebab dengan kita belajar ajaran-ajaran tasawuf, di situ kita jadi paham dan mengerti mana aib-aib hati kita. Nah, ini yang dimaksud aib-aib diri ini tuh. Hubbud dunia, cinta benar lawan dunia. Nah, aib itu selama ini kita merasa kita nih wali kutub, sekalinya imbah belajar ilmu yang bujur-bujur berkitab, ternyata kita nih orang yang ahli dunia. Nah, hubbud dunia, belum lagi pulang ujub, pulang aib berataan tuh, ria, aib juga. Bila orang tuh melihat kita beribadah, walaupun kita kada minta lihat, tapi bila orang tahu asa berbunga-bunga, ria juga sudah tuh. Menghilangkan rasa berbunga-bunga itu sebab rasa berbunga-bunga ketika dilihat orang waktu kita berbuat baik, ini aib. Dahulu kita menyangka itu sunat muakkad. Buktinya ketujuh benar. Ketujuh benar ada orang dulu hanya berbuat baik, ini sunat muakkad sahabat para sabahari lagi zaman jahiliyah. Nah, ini tahu sudah nih itu yang naran ria. Nah, ini aib narannya. Jadi yang maksud di sini adalah aib-aib. Nah, Allah Ta'ala langsung memasani lawan Nabi tanpa perantara Jibril. Dalam sehari jangan kada belajar ajaran-ajaran yang diajarkan dalam mata pelajaran, yang pelajaran tersebut bernama tasawuf. Nah, kayak itu. Mun alergi lawan tasawuf, ubah judulnya pelajaran akhlak. Nah, pengalihnya ambil kita menyebut tasawuf. Yang penting isinya jangan asal salahkan, lihati isinya apa. Nama boleh berubah. Nang kayak pian bisi laki lagi masih berpacaran, adul, naranna tak adul terus. Sudah kawin lawan pian, nah berubah naran John London. Ayo, orangnya bang, ya itu tentu juga butuhnya nang itu bang juga ada banyak bahan bang, naran aja berubah. Paham aja kok. Nah, merasa kadar senang dengan adol, ganti John London, selesai. Nah, sepelir aja masalahnya. Hati-hati. Sifat 20 tuh kada bujur aja. Di situ mengisahkan bahwa Allah tuh wajib ada. Berarti kita memadahkan Allah tuh kada wajib ada lah. Kadalah kafir nih, hati-hati benar. Tasawuf tuh salah juga ada bujur, ajaran orang-orang yang ada-ada aja, bid'ah aja. Dalam tasawuf tuh Allah yang menyuruh kita bersifat sabar, bersifat ridha. Salah lah nih tuh. Mau disalahkan bisa kafir, hati-hati mau ucap. Nah, ini baca nah. Di mana ia pergi menemui teman-temannya, maksud teman ini gurunya. Sebab guru yang baik bagi kita adalah guru yang seperti sahabat kita. Maka disebut teman-teman di sini. Sahabat kita yang terbaik adalah yang menjadi guru kita.
Nah, pikirkan dulu nah, lurus. Guru yang paling baik yang menjadi seperti sahabat kita sudah. Sarantang saruntong kita. Dan sahabat yang baik adalah hanya guru kita. Siapa guru kita? Yang menunjuki aib-aib hati kita. Nah, itu. Jadi guru yang bujur tuh yang memadahkan kesalahan kita, bukan memuji kita. Ini bila ada juga guru mah dia kesalahan tak singgung. Kayak apa kayak itu? Kayak pian nih ulun sambat berhadapan bungol bisa kada turun lagi sok. Bungol jawan nih jalan. Oh, nah aku tersinggung pun aja. Dari depan turun lagi aja ini aja. Hah? Nah ya kalau luput kayak itu. Padahal kita cari guru yang menyambat kita berhadapan tangan orang banyak bungol, itu yang dicari. Bisa langsung terbuka hijab pian tuh asal yang menyambat gurunya ini guru wali Allah Ta'ala. Bisa terbuka hijab pian bisa jadi wali itu. Tapi narang kita kada siap loh wala balabasan. Nah, yang itu yang ketiga, yang keempat, dan saat atau satu waktu di mana ia memisah diri dari kelezatan hidup yang halal. Arti memisah diri di sini dari kelezatan hidup yang halal. Amun kelezatan hidup yang haram, jelas sudah inya kadada di awaknya. Di rumahnya kadada kelezatan hidup yang haram. Di halamannya kadada arti kelezatan tuh fasilitas hidup yang haram tuh kadada. Nah sekarang mun hendak beisi nilai lebih dalam pandangan Allah, yang halal pun dijauhinya. Maksud dijauhinya di sini tulis keterangannya bersifat zuhud. Nah, apa itu bersifat zuhud? Garis miring ampih mamalarakan dunia. Yang halal, ini halal nih, ampih dipalarakan, jangan salah, kata kasrah dipalirkan. Nah, dipalarakan, ada paham cuma dipalarakan bahasa apa jurang bahasa kita jadi nih, bahasa Indonesianya apa dipalarakan lah, dipamalarakan, nah bahasa Indonesianya nih tuh, iyalah bertambah mak dipamalarakan, kada juga lah. Ingkin tuh bahasa orang Dahari juga ngai. Di bahasa Jakarta supaya paham orang Jakarta apa dipamalarakan tuh? Dipelitkan, ya kah? Nah, dipelitkan, dibakhilkan. Apabila dunia ninto, walaupun dunianya kadada, tapi kita pamalarakan, kita pelitkan, berarti kita tadi masih belum mau berpisah lawan dunia. Walaupun dunianya banyak di rumah, ada di awak, pokoknya berkilo-kilo amas saja nih si acil ijah nih. Nah, sini 3 kilo, sini 3 kilo, di sini 5 kilo. Berjalan kita jam gitir-gitir, membawa amas kebanyakan. Tapi sidin kadang memalarakan. Pokoknya asal berucap minta aja, sidin ambil yang 1 kilo tuh sidin julung. Nah, ayo. Kadang sidin tuh membawa ke sini sagan hendak babari-bari. Wali cilijah nih sekalinya. Nah, ini yang disebut hakikat zuhud. Hakikat zuhud bukan berarti kaampih berusaha, kada. Bukan berarti kada bisi rumah, kada bisi harta, kada bisi kendaraan, kada. Tapinya ada bendanya tuh, nanti guru kumpul sugihnya, cuma kada mamalarakan. Nah, itu. Kada mamalarakan, ini hakikat zuhud. Hilang. Sandal hilang. Tipis, tumitnya beluang. Nah, yaitu maungut seharian. Nah, purunnya alih maling temambil sandal kau jangan. Padahal Allah memberi kesempatan kita supaya berisi sandal yang hanyar. Masalahnya mun kada hilang itu pengbau umuran sandal. Mun kita lihati bacok baju sudah sandal gitu. Pas sudah tipis bacok baju ulang. Kenapa kada mau membuang ke sandal nih toh kasasayangan? Pamalar menukar menggunakan duit segan beribadah pamalar. Nah, rugi kadang ini hilang nih itu maksudnya Allah Ta'ala memberi kesempatan kita bisi yang hanyar, cuma kita kada paham itu mau ngut bongol bener maling nih aja. Ini hendak ku bacakan Yasin sudah. Nah, sandal hilang bacakan Yasin. Luar biasa bener nih, punya muntah darah 7 turunan. Waduh, sarem bener.
Maka Yazid yang malingnya duduk pulang di higa mendengarin ini. Jadi maling ini menyesal aku mengambil sandal ini. Aku belikan dia sudah ada sesuatu yang harga. Nah ini ada juga maling menyesal. Nah ini jadi dipadahkan Yazidin. Nah arti yang nomor 4 ini maksudnya yakhli baina nafsihi waladatiha al halal. Mengharam sudah jelasnya. Jadi orang di makam wara nya beisi yang halal aja tuh wara naranya. Tapi waraan ini masih belum selamat lagi di akhirat. Sebab banyak orang yang wara tapi hatinya pelit, pamalar. Dipalarakannya yang halal tuh disimpannya, ditabungnya. Alhaakumut takasur. Simpan-simpannya kada mau bari-bari. Napa jadinya ini jadi payahku halal? Nah, jadi orang yang wara masih berbahaya, masih di ujung tanduk. Pindah ke makam zuhud dulu hanyar salamat. Apa itu zuhud? Kada memalarakan yang halal. Nah, itu kada memalarakan yang halal. Jadi ujar si Sarah, ujar guru kita, guru Kubah, dalam rangka menghadap akan Tuhan, maksud menghadap akan Tuhan itu dapat dilakukan dengan cara berzikir, membaca Quran, itu maksud menghadap. Secara zahirnya mengadukan hal ihwal hidupnya kepada Allah, berhadap jualannya dan sebagainya. Nah itu jadi cara amaliyah zahirnya tuh mun hendak berhadap lawan Allah, ambil Quran atau baudu bawa sembahyang, nah pasang sorban, ambil tongkat, kada ingat bersalawar. Nah amun dalam rangka membuat perhitungan bang, arti membuat perhitungan itu muhasabah diri nih, dapat dilakukan dengan cara mencatat semua perbuatan dirinya setelah dilakukannya, kemudian tuh setelah dilakukannya. Nah bisa nang itu catat, arti catat itu ingatakan yang semalam tadi napa-napa. Oh pada ujung siang, nah pada ujung siang ya sore, dan pada ujung malam ya subuh. Maksudnya pagi dan subuh, pagi dan sore. Dengan begitu akan jelas bahwa yang ia lakukan itu apabila inya bagus maka inya bersyukur memuji Allah, atau justru inya beristighfar. Kenapa? Karena yang digawinya adalah maksiat. Nah jadi muhasabah tuh ujung-ujungnya dua eksekusinya nih. Pertama memuji Allah, bila ada baik di diri kita, kita puji Allah. Bila ada yang kada bagus, minta ampun lawan Allah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.